Dalam kamera CCTV, seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan berada di minimarket. Pelaku mencari sesuatu di etalase yang dipenuhi barang dagangan. Aktivitas ini diduga berkaitan transaksi narkotika dengan sistem COD. Meski diperingati pengunjung lain, pria malah melempar botol. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang nenek terluka parah diduga dianiaya perampok di rumahnya di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Modus pelaku berpura-pura meminta air minum pada korban. Nenek 83 tahun ini dievakuasi usai ditemukan bersimbah darah di dalam rumahnya di Desa Anisipito, Kecamatan Makrang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban terluka parah di kepala dan wajah dan kini dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkep. Polisi yang menerima laporan langsung mengolah tempat kejadian perkara. Korban diduga dianiaya seorang pria tidak dikenal yang akan merampok barang berharga di dalam rumahnya. Motifnya itu kami masih mendalami dulu karena korban ini hanya sempat berbicara waktu di puskesmas itu bahwa dia didatangi seorang laki-laki, kemudian minta air. Sewaktu orang tua ini masuk, ini laki-laki ikut masuk, kemudian dia dipukul. Dari siang hari, sore sampai malam kami komunikasi dengan korban, dia belum bisa terlalu banyak berbicara. Hingga kini polisi masih memburu pelaku dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi terkait kejadian ini. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Sahrudin, Ainus melaporkan. Pemirsa, demi harta dan nikahi selingkuhan, seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah tega membunuh suaminya. Pelaku merekayasa seolah suami tewas dianiaya perampok. Polisi meringkus 4 pelaku pembunuhan terhadap kakek berusia 67 tahun di Kecamatan Purwokerto Timur. Dalam pembunuhan merupakan istri korban berusia 61 tahun, sementara 3 pelaku lain diringkus di wilayah Pandeglang, Banten. Motif pembunuhan berlatar belakang hubungan asmara istri korban dan pria selingkuhannya. Mereka berniat menguasai usaha bengkel milik korban. Kedua pelaku kemudian mengajak kedua teman untuk membunuh korban. Keempat pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari pembunuhan berencana ini adalah motif asmara dan motif ingin menguasai harta korban. Perkara ini bermula dari adanya laporan yang kami terima pada tanggal 27 Juni. Pemirsa, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur memeriksa ayah almarhumah Dr. Ica. Hasil pemeriksaan akan dibawa ke rapat paripurna untuk menentukan sanksi 3 anggota DPRD yang dilaporkan. Gabriel Pakenoni, ayah almarhumah Dr. Ica, memberikan keterangan ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut atas laporan keluarga terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh 3 anggota DPRD yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica saat menangani pasien korban gigitan ular di Rumah Sakit Leona. Sementara itu, pemirsa, Ketua Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara menyatakan pihaknya telah memeriksa ketiga anggota DPRD. Walaupun di penegakan kode etik, tetapi saya minta supaya itu harus diberikan sanksi yang tegas. Ya, Bapak Ibu sudah tahu sanksi kalau dalam itu ada sanksi yang lisan dan tertulis. Terus sanksi yang ringan, sedang, dan berat. Ini Bapak Ibu sudah tahu bahwa sanksi yang diberikan itu harus tegas. Berdasarkan apa yang saya sampaikan. Kami panggil saksi-saksi dari pihak nakes, dokter, perawat dengan security. Setelah itu baru kita bisa tahu. Nanti kita masih verifikasi baru kita tahu juga. Hasilnya baru kita rekomendasikan ke paripurna. Berarti rentan waktunya berapa hari lagi?
lihat saja dulu prosesnya. Proses ya. Iya. Tapi kita akan upayakan secepatnya. Pemirsa, hilang sepekan mahasiswi Telkom University bernama Nadira sudah kembali ke rumah. Meski tampak sehat, kondisi psikologis Nadira harus mendapatkan perhatian khusus. Nadira Azet Zahra dikabarkan hilang hampir selama sepekan, akhirnya ditemukan. Mahasiswi Telkom University diamankan warga dalam kondisi linglung. Tidak ada barang berharga yang hilang dan secara fisik Nadira pun sehat. Sayangnya Nadira agak kesulitan saat diajak untuk berkomunikasi. Ananda Nadira Zahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat ya, dan sudah dalam pengawasan keluarga. Jadi informasi ditemukan ya dia berdasarkan informasi dari sumber yang memang yang mau membantu lah. Ya, jadi tidak perlu saya sebutkan rekan-rekan karena mungkin ada sesuatu yang nanti jadi pertimbangan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Usai viral di media sosial soal tapir dimasak rica-rica, Bupati Mesuji mengunggah poster sayembara untuk menangkap tapir hidup-hidup. Hadiahnya berupa uang 50 juta rupiah. Sayembara ini diunggah oleh Bupati Mesuji Elviana di akun Facebook pribadinya. Dalam sayembara tertulis hadiah 50 juta rupiah dari Gubernur Lampung jika berhasil menangkap tapir dalam kondisi hidup. Sayembara ini bertujuan untuk mencegah perburuan tapir. Tak lama kemudian, sayembara berhadiah 50 juta itu dicabut BKSDA Bengkulu Lampung. Dalam pengumuman digital, pemerintah dan BKSDA menyatakan sayembara tersebar sudah tidak berlaku. BKSDA juga meminta warga mengikuti mekanisme resmi apabila menemukan satwa liar yang dilindungi. Pemirsa mengaku membayar PBB puluhan tahun, warga menolak eksekusi lahan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sido Malam. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Ratusan ASN baku hantam di kantor Wali Kota Tidore, Kepulauan Maluku. Kericuhan terjadi usai Wali Kota mengumumkan rencana pemotongan gaji hingga 30%. Masih berpakaian seragam dinas, ratusan ASN dan PPPK ini saling baku hantam di halaman kantor Wali Kota Tidore, Kepulauan Maluku pada Senin pagi. Kericuhan terjadi usai Wali Kota Tidore Muhammad Sinan mengumumkan rencana pemotongan gaji ASN dan PPPK hingga 30% sebagai upaya efisiensi anggaran. Wali Kota menyatakan